Banyak sudah penulis yang mencoba mengungkap fakta mengenai kegagalan kudeta G30S PKI, baik dari sudut pandang militer hingga politik. Namun kali ini, kami ingin mengungkap fakta dari sisi profil para pelakunya. G30S PKI adalah pemberontakan yang dilakukan oleh para pembual, mulai dari pimpinannya, yakni Dian Aidit yang merancang rencana kudeta, hingga memimpin jalannya gerakan itu sendiri. Merupakan sosok penipu yang hidup dengan utopia yang terlahir dari sisi ambisius dalam dirinya. Hal itu kemudian memicu munculnya angan-angan kotor untuk menjadi diktator di negeri ini. Dia ingin menjadi Stalin di Indonesia, meskipun kapasitas dan kapabilitasnya sangat jauh di bawah level mumpuni. Untuk mewujudkan angan-angan muluknya, Aidit memulai dengan merancang kebohongan pertama terkait dengan G30S PKI, yakni mengenai pembentukan negara boneka Malaysia, yang menurut propaganda Aidit bahwa konsep negara persemakmuran adalah strategi Inggris untuk mengepung Indonesia dan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Padahal faktanya, Indonesia sudah memiliki kedaulatan sendiri, sementara pembentukan negara persemakmuran di Kalimantan Utara merupakan kesepakatan yang terjalin antara tokoh-tokoh Malaysia dengan pemerintah Inggris. Ya, bisikan Aidit soal neokolonialisme kepada Bung Karno tidak lain dari strategi untuk lebih mendekatkan Indonesia kepada Pakta Warsawa atau blok negara komunis di tengah ketegangan Perang Dingin. Selain itu, Aidit ingin Indonesia terus berada dalam pusaran konflik. Dengan begitu, pikiran masyarakat akan terus terfokus pada situasi perang. Dengan begitu, rakyat akan terus disibukkan dalam jargon-jargon soal peperangan, lupa dengan masalah lain yang lebih penting, misalnya soal pendidikan dan peningkatan ekonomi. Sementara Bung Karno yang sejak awal menyikapi situasi Perang Dingin dengan membentuk gerakan non-blok, mulai terprovokasi oleh bisikan Aidit dan mulai abai terhadap urusan dalam negeri, terfokus pada urusan luar negeri yang harusnya menganut azas bebas aktif. Kini justru condong ke blok komunis. Kuatnya pengaruh Aidit dalam kabinet Dwi Kora tak lepas dari kesuksesan memperoleh dukungan alutsista dari Soviet dalam kampanye pembebasan Irian Barat, sehingga Bung Karno menganggap bahwa Aidit sebagai loyalisnya dan akhirnya menyetujui teori konspirasi Aidit yang mendorong Bung Karno untuk melancarkan politik konfrontasi terhadap Malaysia. Manuver Aidit juga didukung oleh Subandrio, wakil Perdana Menteri yang merangkap sebagai Menlu, juga Kepala Badan Pusat Intelijen atau yang disingkat dengan BPI. Kolaborasi antara Aidit dan Subandrio semakin memperkuat pengaruh komunis dalam kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh Bung Karno. Sebagai bentuk dukungan atas politik luar negeri Bung Karno yang berkonfrontasi terhadap Malaysia, Aidit memunculkan ide pembentukan angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai. Dalih yang dikemukakan mengenai alasan ide pembentukan angkatan kelima itu adalah dalam rangka persiapan aksi Ganyang Malaysia. Namun di balik alasan tersebut terdapat niat busuk sebenarnya, yakni membentuk milisi bersenjata guna mengorbankan revolusi alias pemberontakan.
Mengetahui niat licik PKI, Letjen Ahmad Yani selaku Mengpangat menolak dengan tegas rencana Aidit tersebut, membuat perseteruan antara PKI dan TNI Angkatan Darat kembali meruncing dalam pusaran politik. Di tengah kemelut tersebut, Aidit menggalang aksi massa kaum komunis. Selain bertujuan untuk show of force, juga menarik masyarakat agar terjun semakin dalam ke pusaran konflik anti-Nekolim. Dengan begitu, maka rakyat tak akan peduli dengan kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Dalam situasi tersebut, maka rakyat akan lebih mudah dipengaruhi oleh hasutan PKI. Ya, demikianlah bahwa komunisme hanya bisa tumbuh di tengah kemiskinan rakyat. Untuk mempertahankan situasi seperti itu, maka dibuatlah kebijakan yang memiskinkan rakyat. Hal ini yang disebut menciptakan situasi jelang revolusi komunis. Semoga bermanfaat.